kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Jangan duduk, kasih tangan di kiri kanan, katakan selamat datang, selamat sore. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya masih mau membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-51. Yesaya 51 ayat yang keberapa itu? Tahu? Ayat yang keempat, 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita mau baca. Kita baca bersama. Dengan suara keras. Ya. Yesaya 50 ayat 4. Sudah? Mari kita baca. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkara setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setelah kita jadi seorang murid, mendengar suara Tuhan mempertajam telinga kita, baru kita bisa menjadi apa? Baru bisa menjadi apa? Murid yang menguatkan, memberi semangat yang baru kepada orang yang letih dan lesu. Murid itu, dia mempunyai lidah yang diurapi. Dan begitu dia melihat satu kumpulan jemaat yang letih lesu, dia segera akan memberikan perkataan-perkataan yang meneguhkan, menguatkan, memberi semangat yang baru. Sehingga dia tidak membuat kelompok itu, kumpulan itu menjadi lesu lagi, tapi menjadi semangat, bersemangat. Dia bisa merubah satu kumpulan yang letih lesu menjadi kumpulan yang bersemangat. Itu dahsyat sekali. Ya. Dan Tuhan mau gerejanya itu bersemangat, betul? Jangan gerejanya itu melempem, kayak kerupuk yang disiram air hujan, melempem, betul-betul melempem. Nyanyi juga melempem, dengan firman Tuhan lebih melempem, tahu melempem. Kalau kerupuk kena air, terus dimakan, bisa dimakan, wah alotnya setengah mati itu. Itu namanya melempem. Orang Kristen kalau melempem itu alot, diapakan saja alot, bukan alot. Kalau alot bahasa Belanda alot, sudah tua. Memang alot and alot dua-dua. Ya, jadi alot itu bahasa Jawa itu daging yang keras, tapi juga karena dia sudah alot, sudah tua, jadi dagingnya keras. Ya, itu kalau ayam jago yang dagingnya sudah tua itu dagingnya keras. Ya, orang lebih senang daging ayam kampung. Itu masih enak, gitu. Nah, demikian juga kita. Saudara,
lidah dan telinga seorang murid. Yang disebut-sebut sini ayat pertama, ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih dan lesu. Nah, belum selesai ya. Setiap pagi atau dari pagi ke pagi, ia mempertajam pendengaranku sebagai seorang murid yang duduk di depan gurunya. Ya, mempertajam pendengaranku. Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita ini duduk mendengar seperti seorang murid, bukan seorang yang berdebat atau seorang yang diutus dari kerajaan lain untuk memberitahu sesuatu. Tidak, kita sebagai murid. Nah, supaya kita belajar, kita harus bisa belajar. Ya, karena kita mesti belajar, kita menjadi murid. Kita bukan delegasi. Kalau delegasi itu, wah, berdebat. Kamu bagaimana? Saya bagaimana? Itu delegasi. Delegasi dari Amerika misalnya, delegasi dari pabrik Bontang, pabrik ini itu dan sebagainya. Banyak delegasi-delegasi. Tapi kita bukan diutus duduk di depan Tuhan sebagai delegasi, tapi sebagai murid yang mesti mendengar. Tidak boleh membantah. Murid itu tidak boleh membantah. Kalau membantah itu bukan murid, itu delegasi. Itu sama, tingginya sama. Tapi kalau dia murid, dia turun. Gurunya lebih tinggi. Nah, ada penundukan diri, ada kerendahan hati. Ini penting sekali, kerendahan hati. Saudara, saya mau bacakan ya. Untuk itu dari pagi ke pagi, dalam ayat 4b, setiap pagi itu mesti dari pagi ke pagi, ia mempertajam pendengaranku, ya, untuk mendudukkan aku sebagai seorang murid terhadap gurunya dan belajar bagaimana menjadi murid yang memberi semangat kepada orang yang letih dan lesu. Bagaimana kita bisa memberi semangat kalau kita belum belajar dari guru kita? Kita salah-salah, kita tidak memberi semangat, nanti kita ngomong yang lain. Akhirnya dia jadi down. Dengan omongan kita bisa jadi down. Dengan omongan kita bisa dibangkitkan semangat kita. Jadi perkataan kita itu ada kuasa. Kuasa yang positif maupun kuasa yang negatif. Kalau saudara dikuasai oleh kuasa yang negatif, celaka. Mulut saudara itu nanti ada api, ada hukuman. Dalam mulut banyak orang Kristen itu ada hukuman, ada kutuk, ada sumpah, ada macam-macam. Ya, tidak baik mulut manusia. Mulut paling kotor. Ya, tapi kalau mulut kita dipegang oleh Tuhan, diurapi, jadi mulut seorang murid, maka pada mulut kita itu ada kuasa. Mulut kita itu yang menyakiti setan. Setan dia dikalahkan oleh apa? Oleh perkataan kesaksian dari orang-orang suci, ya, perkataan kesaksian mereka. Itu perkataan kesaksian itu mengalahkan iblis. Iblis jadi kalah. Bukan dengan senjata, wow, barbel atau senjata pedang, senjata tidak. Pada mulut kita itu ada kuasa. Sayang, banyak orang Kristen sudah tidak ada lagi kuasa dalam mulutnya. Diperiksa mulutnya kosong, bolong, tidak ada apa-apa. Ya, sayang, hilang sudah. Karena dia sudah menggunakan untuk perkara yang jahat, untuk menipu, untuk berdusta, untuk sumpah palsu, untuk macam-macam, penipu dan sebagainya. Mulut ini suka menipu dan sebagainya. Itu membuat mulut kita itu kehilangan kuasa. Sudah, mari kalau sudah kehilangan kuasa, cari kembali kuasa. Ini penting, karena itu banyak orang, kenapa orang Kristen banyak yang kalah dalam perjuangannya. Karena sudah kehilangan kuasa, tidak ada kuasa pada mulutnya, padahal Tuhan memberikan kuasa. Ya, saudara, sama iblis juga meniru.
pada nabi palsu itu 3,5 tahun antikris, pada mulutnya dikasih kuasa. Ya, tapi kita punya kuasa jauh lebih besar. Jangan takut. Ya, saya mau kembali, saudara. Jadi Tuhan mau mengajar kepada kita. Jadi, seorang murid yang takluk kepada gurunya. Jadi Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Waktunya itu pagi. Jadi kalau pagi bangun tidur, apa yang saya lakukan? Minum kopi? Boleh. Tapi setelah minum kopi apa? Baca koran? Nah ini, baca koran, makan koran dulu ya. Bukan koran dimakan dalam nama Yesus, bukan begitu. Tapi makan koran itu ya ada seperti haus. Ada berita apa? Salah. Kita haus itu mesti kepada firman Tuhan lebih dulu. Kalau kehausan kita kepada firman Tuhan dimatikan oleh kehausan kita kepada berita-berita yang sensasional, yang macam-macam itu, maka rasa haus kita kepada firman hilang. Habis. Dimatikan oleh berita-berita di koran. Apalagi kalau sudah cari jodoh, penuh dengan cari jodoh. Satu halaman, wah sudah lupa sembahyangnya. Ketemu jodohnya di situ, lupa sembahyang. Ya, saudara. Jadi kita mesti perhatikan dari pagi ke pagi, setiap pagi di sini. Tapi dalam Amplified Bible dari pagi ke pagi, dari setiap pagi, dari pagi ke pagi, ya kita ini mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid yang belajar dari gurunya bagaimana seharusnya berbicara dan menguatkan orang-orang yang letih lesu itu, berbicara dan memberi semangat orang-orang yang letih lesu itu. Ya, jadi ini tujuannya seorang murid. Karena itu murid itu penting. Kekuatan gereja tidak terletak pada jumlah orang percaya, tapi jumlah orang murid. Amin. Ya, jadi berapa jumlah muridnya? Itu gereja yang semangat, penuh semangat, itu gereja yang berkuasa, yang menang, yang kuat. Ya, jadi saudara, lihat saja gereja itu, jangan lihat kolektornya berapa, anggotanya berapa, lihat semangatnya bagaimana. Semangat atau tidak? Kalau dia semangat, itu gereja biarpun kecil tapi kuat. Gereja besar kalau tidak semangat, loyo. Ya, jangan kita bilang, wah saya bangga, gereja saya besar. Tidak, bukan ini yang, bukan besarnya. Tapi semangatnya kita diperiksa oleh Tuhan. Jadi kalau gereja itu semangat, berapi-api, memuji Tuhan berapi-api, itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Ya, dan saya mesti jaga itu, semangat. Jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Contohnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan tahu siapa murid-murid yang lemah, bahkan yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datangi. Satu persatu Tuhan datangi. Ya, mulai dengan Maria Magdalena, Tuhan datangi. Dia datang lebih dulu. Setelah itu 11 murid dibawa di belakang pintu tertutup karena ketakutan. Maka berdoa, Tuhan hadir. Kemudian Thomas yang suka, kalau ngomong suka ngeladur, ya ngeladur. Dia bilang, saya tidak percaya Yesus itu sudah bangkit. Kalau saya tidak mencucukkan tangan saya di dalam, wah Tuhan, kemudian Tuhan bilang, Thomas kamu sini, mana tanganmu? Bawa sini tangan. Ya, masukkan di dalam. Thomas tidak berani berbuat, dia nangis. Dia berseru, Yesus, Tuhan Allah, Allahku. Ya,
murid-murid yang di pantai Tiberias itu menangkap ikan, tidak dapat seekor ikan pun. Ini kedua kali mereka menangkap ikan, tidak dapat seekor ikan pun. Terus Tuhan bilang, labuhkan ke sebelah kanan. Dilabuhkan ke sebelah kanan perahu, dapat ikan 153 ekor. Cakalang-cakalang yang besar-besar. Besar-besar dikatakan, besar-besar. Tapi itu jala tidak koyak. Di dalam kebangkitan Tuhan ada banyak jiwa-jiwa nanti akan ditangkap. Ya, dan masih ada lagi kepada 2 murid yang pergi ke Emmaus. Mereka jalan, bukan jalan-jalan ke Emmaus, bukan. Mereka itu semua dalam ketakutan dan tidak percaya. Mereka itu pergi ke Emmaus karena mengasingkan diri dan tidak mau ketemu sama orang. Saya perhatikan kalau orang itu mengasingkan diri, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang-orang sesama anak Tuhan lagi. Perhatikan, kalau ketemu orang seperti itu, perhatikan. Itu tandanya orang itu ada masalah. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam dia. Mungkin dia tersandung, tersinggung, mungkin dia ada masalah yang lain lagi, saya tidak tahu. Tapi pasti ada satu masalah yang membuat mereka itu jadi tidak mau, saya tidak mau bergaul lagi. Nanti saya tersinggung lagi. Sudah, tidak usah. Sendiri-sendiri aja. Saya duduk juga sendiri di pojok sana, di atas paling pojok atau situ. Ya, yang paling pojok di sebelah jendela. Mau jadi tikus. Jadi kalau tikus saja jatuh, mati dia. Ya, jadi tikus tidak. Jangan begitu. Ketika Yesus bangkit, Tuhan tahu siapa yang letih dan lesu. Hampir semua murid-murid Tuhan itu tidak sadar bahwa Yesus itu, tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tidak percaya. Mereka melihat Yesus tapi mereka tidak percaya. Ini tidak percaya, ini penghalang yang besar. Lebih dari apa itu? Tembok Berlin. Ya. Sudah mereka lemah saat itu. Ya. Saudara, saya mulai dengan 2 murid ini. Nanti saya akan jelas satu persatu. Murid-murid yang didatangi sama Tuhan itu dalam keadaan letih lesu, semua dalam keadaan yang lemah. Tapi Tuhan datang. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan seorang murid. Betul? Yaitu menguatkan umat yang semangatnya turun. Saudara, jadi murid-murid juga bisa lemah. Ya, tapi tidak lazim ya. Jangan nanti sudah pakai kesempatan ini. Om Paulus kan khotbah, murid bisa lemah. Jadi saya ini sangat lemah. Betul-betul lemah. Tidak. Jangan kita pakai kesempatan untuk kita mau melemahkan diri kita sendiri dengan hal-hal seperti itu. Jangan. Ya. Memang ada satu waktu murid-murid menjadi lemah karena Yesus mati, dianggap mati terus. Ya, tetapi itu tidak lazim, tidak seterusnya mereka lemah. Cuma 1 kali itu saja. Tapi ketika Yesus sudah menyatakan diri kepada mereka, mereka kuat kembali. Ya, jadi perlunya murid-murid itu saling menguatkan. Kita murid-murid Tuhan saling menguatkan. Amin. Perlu menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Jangan kalau ketemu di pasar, sudah lama tidak pernah kelihatan di gereja. Iya, saya juga sudah lama tidak pergi ke gereja. Wah, temu konco itu jalan-jalan masuk neraka, bukan masuk surga. Jangan, kita mesti kuatin mereka. Ya, perlunya murid-murid itu saling menguatkan sesama murid. Ya, barang siapa yang menguatkan sesama murid, sesama anak Tuhan,
dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Menguatkan. Tuhan Yesus pergi ke Petrus dikuatkan. Pergi ke mana lagi? Tiberias dikuatkan. Di situ ada 8 orang, 7 orang atau 8 orang dikuatkan. Tuhan menguatkan. Jadi kalau kita murid Tuhan melakukan pekerjaan menguatkan, itu kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus. Bukan pekerjaan iblis, pekerjaan Kristus itu sangat dahsyat sekali. Saudara tidak usah orang tahu, saudara besuk orang yang susah, orang yang sedih hatinya, yang letih lesu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bilang ini anakku. Dia melakukan tugas yang indah sekali, menguatkan. Ya, jangan melemahkan. Ya, orang melemahkan itu, wah itu setan ada di dalam dia. Ya, saya bilang itu setan. Jangan, kita mesti menguatkan. Sebab kita tidak boleh melemahkan. Tiap-tiap jemaat itu, tiap orang itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan kita lemahkan lagi. Kita mesti kuatkan dia. Kalau dia lemah, kita kuatkan. Kita selalu menguatkan. Kita ini adalah tentara yang khusus tugas kita menguatkan jemaat. Amin. Jadi kalau kita lihat ada satu saudara yang lemah, kita datangi, kita kuatkan dia. Itu tugas kita. Tidak usah disuruh. Tidak usah tunggu nanti siapa, Tina, ya, saudara Laoli, saudara siapa lagi, tidak usah. Harus kerja. Kita mesti otomatis begitu. Jangan kita tunggu disuruh. Saya tidak disuruh sama Kak Tina, jadi saya tidak. Jangan. Saudara mesti tahu, itu tugasnya seorang murid. Tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Yang sudah tahu coba angkat tangan. Yang sudah tahu coba angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi. Saya mau tahu, saudara tahu atau tidak? Betul? Ya, soal saudara mau pergi atau tidak itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi saudara sudah tahu. Jadi kalau saudara tahu, saudara tidak melakukan, saudara salah. Nanti saudara mesti bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, jadi kita mesti, ya nggak usah pergi ke rumahnya, saudara bisa telepon. Ya, kenapa ada orang kalau telepon sampai 1 jam, 2 jam, ngomong ngalor ngidul, tidak karuan. Ya, tapi akhirnya tidak ada apa-apa yang dikuatkan. Ngomong cuma dari timur ke barat, ke utara, ke selatan. Tapi mari kita pakai mulut kita untuk menguatkan, saling menguatkan. Maka itu ada pahalanya, ada upahnya. Ya. Perlunya murid-murid itu yang saling menguatkan sesama murid. Ya. Tuhan Yesus menguatkan murid-murid itu dengan apa? Dengan cerita cerpen, cerita pendek, cerita bersambung. Dengan apa? Dengan ilustrasi? Tidak. Dengan apa? Dengan perumpamaan-perumpamaan? Tidak. Dengan bicara tentang firman Tuhan. Itu saja. Bicara tentang firman Tuhan. Coba kita baca. Lukas pasal yang terakhir, pasal 24. Ayat yang ke 27. Coba tolong baca. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Coba baca baik-baik. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Waktu Yesus jalan bersama dengan 2 orang murid, Tuhan itu menjelaskan tentang kitab suci. Ya, bagaimana itu orang Israel mempersembahkan domba, itu menunjuk Yesus, itu Yesus domba Allah. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba,
Karena Yesus sudah disembelih untuk kita. Itu domba yang sempurna, cukup. Orang Israel terus beribu-ribu tahun menyembelih domba. Karena domba yang cacat tidak sempurna, darahnya tidak sempurna, jadi darahnya itu cuma menudungi dosa kita, bukan menghapus dosa. Ditudungi berarti masih ada. Ya, dosa kita cuma ditudungi sama darahnya dari binatang, domba yang biasa. Jadi kalau ditudungi ya begini saja. Kita tidak melihat lagi ini. Tapi masih ada atau tidak? Masih ada. Kalau kita buka begini, nah ini masih ada nih. Ini masih ada. Beda kalau kita dihapus. Dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Itu dosa-dosa tidak lagi kelihatan. Amin. Orang paling jahat, manusia itu paling jahat. Karena kalau binatang tidak bisa ingat lagi dosa-dosa. Manusia itu masih bisa ingat dosa dari saudaranya berapa puluh tahun yang lalu, masih bisa ingat. Dosa yang masih kecil-kecil itu dia bisa ingat. Tapi Tuhan tidak gubris, Tuhan tidak peduli. Sekali darahku sudah menghapus dosamu, itu sudah terhapus. Kamu tidak usah ribut, mau macam-macam, tidak usah. Tetap tenang, berharap sama Tuhan. Bahwa dosa kita sudah dihapus oleh darah Tuhan. Kalau orang mau menuduh kita, katakan, hei setan, kamu pergi dari saya. Kamu tidak memikirkan perkara dari Allah. Kamu memikirkan perkara dari iblis. Nah, saudara boleh usir, seperti Martin Luther. Waktu dia didatangi iblis setengah malam, dia dibawa ke les. Bukan les derma, les. Wow, semua perbuatannya dia. Pakai tinta hitam. Semua. Ini kamu sudah berbuat dosa. Begitu banyak sekali. Berapa poin ini? Berapa puluh poin? Berapa ratus poin ini? Kamu itu hamba Tuhan yang penuh dengan dosa. Tapi apa yang Martin Luther ambil pulpen yang warna merah, ya, tintanya merah, dia tulis, semua dosaku sudah dihapus oleh darah anak domba Allah. Pergi kamu, hei setan. Pergi dia, tak pernah kembali lagi. Sudah turut kaget juga. Sudah tidak. Ya, sudah, itu. Jadi kita ini lain dengan manusia, apalagi manusia. Orang Kristen sendiri masih banyak yang masih suka ingat-ingat dosa saudara yang tahun berapa. Ya, kita jangan mau diperintah oleh hal-hal yang dari dunia. Firman Tuhan ini, kita tidak hidup dari apa kata orang, kita hidup dari apa kata firman. Firman Tuhan bilang, dosamu sudah dihapuskan, ya sudah, hapus. Kita mesti berdiri atas firman Tuhan itu. Kita mesti percaya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau enggak, ya sudah akan diputar-putar terus sama iblis. Nanti habis itu saya tertuduh lagi. Mau sembahyang, baru 5 menit saya tertuduh. Wah, saya tertuduh. Saya berbuat begini, saya berbuat begitu, saya berbuat begitu. Kain sampai Habel, sampai seluruh perjanjian lama. Bahwa itu semua menunjuk kepada Yesus yang disalib. Yesus yang disalib, Yesus yang disalib. Semua domba Allah itu Yesus. Itu lembu, Yesus yang disalib. Itu domba yang tidak ada, sampai jadi ada, yang dipersembahkan sebagai pengganti dari Ishak. Tahu Ishak? Yang tidak ada dombanya. Tapi tiba-tiba ada domba di belakangnya. Langsung diambil oleh Abraham, dipersembahkan. Itu juga bayangan Kristus. Oh, begitu banyak sekali bayangan dari mereka dilatih supaya mereka nanti kalau Yesus datang, mereka tidak canggung. Tidak canggung. Ada yang canggung apa? Tidak kaget. Terus tidak bisa terima. Wah, kenapa kok begini? Mereka sudah dibiasakan berapa ribu tahun itu. Terbiasa dengan mempersembahkan kambing domba. Jadi pada waktu Yesus datang, mereka tinggal terima. Puji Tuhan, saya percaya. Karena saya sudah menyembelih begitu banyak kambing domba setiap tahun. 1 tahun 1 kali. Tapi itu domba. 1 tahun 1 kali karena darahnya tidak sempurna.
Tapi waktu Yesus datang, darahnya dia sempurna. Karena dia itu imam besar yang dicobai tapi tidak sampai berbuat dosa. Jadi darahnya itu sempurna, tidak ada dosa. Jadi karena dia tidak punya dosa, dia satu kali saja dipersembahkan. Satu kali. Setelah itu diturunkan, dia dikubur, hari ketiga dia bangkit. Dan dia tidak pernah lagi dipersembahkan. Dan mati lagi, tidak pernah. Satu kali mati cukup. Karena dia itu darahnya suci. Ya, dan menghapuskan dosa kita. Saudara, luar biasa. Jadi, coba kita baca ayat 32. Lukas 24 ayat 32. 32. Ya. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ini, murid itu mesti berkobar-kobar. Ya, terus. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Ya. dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Untuk kedua kali disebutkan ketika Yesus menerangkan kitab suci. Bukan kitab-kitab apa yang dia terangkan. Tidak, kitab suci. Hanya kitab suci saja dia bisa menguatkan imannya daripada dua murid ini. Ya, kitab suci itu jangan main-main. Ya, banyak orang sekarang kalau khotbah dia tidak pakai kitab suci. Dia pakai ilustrasi saja. Saya bilang itu firmannya di mana? Boleh pakai ilustrasi, boleh. Tapi jangan cuma ilustrasi saja. Mesti ada firman tuh. Kalau enggak nanti Rasul Paulus bilang, kamu itu mau orang khotbah pakai kepintaran hikmat manusia. Yaitu ilustrasi, perumpamaan, cerita pendek, cerita. Ya. Kalau kesaksian masih mending. Kalau kesaksian tentang dirinya misalnya. Jangan kesaksian tentang orang lain terus. Selalu yang disaksikan orang lain. Lah dirinya sendiri itu bagaimana? Kok tidak ada kesaksian? Ya, jadi saya sendiri kalau saya pergi ke mission trip, saya mau bersaksi tentang pribadi saya. Apa yang saya alami, sakit saya itu saya saksikan. Macam-macam itu masih banyak itu yang belum saya saksikan. Ya, supaya saya mengalami sendiri dan saya beritahukan kepada jemaat bahwa ini pengalaman saya. Tuhan baik. Bukan Tuhan baik kepada pendeta. Kalau bukan pendeta tidak baik, tidak. Tuhan baik kepada semua. Jadi saudara saksikan, maka sudah mesti punya kesaksian hidup. Kesaksian hidup saudara itu kalau disaksikan, itu orang luar biasa ya. Ini bukan dongeng ini bukan cerita pendek, cerita panjang. Ini juga bukan cerita ilustrasi. Ini kesaksian juga bukan kesaksian orang lain, kesaksiannya dia sendiri. Jadi kalau saudara sendiri, saya sendiri bersaksi tentang apa yang saya alami, itu kuasanya jauh lebih besar daripada kesaksian yang saya ambil dari orang lain. Saya kulaan beli barang terus dijual lagi di sini. Beli barang di sana, jual lagi di sini. Kulaan itu namanya. Ya, boleh sekali-sekali kita boleh menyitir kesaksian orang lain. Tapi jangan terus-terus kesaksiannya orang lain saja. Lah kesaksian dirimu sendiri bagaimana? Tidak ada kesaksian. Kita cuma gonceng kesaksiannya orang. Tidak, itu tidak benar. Ya, jadi saudara, di sini kita lihat mereka berkobar-kobar, menyala-nyala, semangatnya kembali. Ya, di tengah jalan ini bisa terjadi PA, pemuritan. Ya, saya yakin juga setiap kali firman Tuhan disampaikan kepada saudara, hati saudara akan menyala-nyala. Mereka bilang begini, waktu ayat 32, coba baca. Ayat 32, Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, Ya. bukankah hati kita berkobar-kobar? Kapan? Hati mereka dua orang murid ini berkobar-kobar itu kapan?
Terus. ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ketika Yesus berbicara dengan mereka di tengah jalan. Jadi ketika mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka itu yang sudah letih, lesu dan sebagainya, itu jadi berkobar-kobar. Jadi dari mana itu api datang? Dari firman Tuhan yang sementara disampaikan kepada 2 murid ini. Waktu mereka dengar dari Yesus, dengar sementara berjalan. Dengar. Tengah malam ini juga, malam. Hati mereka yang sudah tidak ada semangatnya mulai timbul lagi. Timbul. Sampai mulai bersemangat, berkobar-kobar, berapi-api. Ya, itu pengalaman mereka. Dan saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan dalam urapan Roh Kudus, pasti terjadi juga hati saudara berkobar-kobar. Hati saudara menjadi menyala-nyala dengan api Roh Kudus. Luar biasa, itu pasti. Karena Roh Kudus itu tidak pernah berubah. Bukan zaman dulu saja Roh Kudus hebat, zaman sekarang lain. Oh tidak. Zaman sekarang ini justru Roh Suci akan lebih spektakuler. Karena zaman ini zaman yang lebih jahat, paling jahat. Manusia paling jahat. Dosa makin merajalela. Roh Kudus akan menyatakan kuasanya, paling dahsyat juga. Ya, dia paling spektakuler. Jadi jangan kita pikir bahwa yang lalu Roh Suci itu lebih dahsyat dari sekarang. Justru saya balik. Sekarang ini dan yang akan datang ini lebih dahsyat daripada yang dulu. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan boleh memperbolehkan saya ingin melihat dengan mata kepala saya zaman akhir. Nanti mujizat-mujizat, kebangunan rohani dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat itu nanti akan terjadi di mana-mana. Di Indonesia ini juga. Ini negara dicinta sama Tuhan, walaupun ada banyak masalah. Tapi justru ada banyak masalah itu, ada banyak mujizat Tuhan. Betul, kalau tidak ada masalah, diam-diam semua, tidak ada apa-apa. Tidak perlu ada mujizat karena tidak ada masalah. Justru ada banyak masalah itu, di situ Tuhan. Lihat, waktu orang Israel dibawa pergi ke Iran, Irak, banyak masalah, banyak. Ya, tiba-tiba itu permaisurinya mogok, sudah diturunkan, mogok turun. Sekarang raja cari lagi permaisuri, itu ada timnya, ya. Dan akhirnya yang jadi siapa? Esther, orang Yahudi, bangsa yang dijajah oleh bangsa Iran. Jadi, tapi tidak diketahui, tidak diberitahu Pak, ini orang Yahudi. Untuk Esther nanti akan dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan yang dahsyat untuk melepaskan Israel dari tanggal tertentu, tanggal berapa itu, di mana semua orang Israel akan dibinasakan. Semua barang-barangnya boleh dirampok. Bayangkan oleh orang Iran, orang Persia, bagaimana? Tapi pada waktu itu Tuhan sudah siapkan permaisurinya. Jadi bukan terjadi chaos dulu, kesulitan besar lebih dulu, baru Tuhan bingung cari mana obatnya ya. Seperti orang sakit lebih dulu baru cari obatnya. Obatnya sudah Tuhan sudah punya, tinggal sakitnya datang, ini obatnya. Ya, jadi masalahnya Tuhan sudah tahu nanti akan terjadi. Itu kursi dari permaisuri kosong. Kemudian Esther duduk. Dan dia bergerak pada waktu dengan kuasa Tuhan. Dia berhasil. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai bukan alat-alat yang mati. Tuhan pakai hidup kita. Manusia yang hidup itu. Amin. Saya ingin melihat kalau Tuhan izinkan itu mujizat-mujizat yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah di sini kita melihat mereka dikuatkan oleh kitab suci. Jadi kita ini mesti melengket sama kitab suci, mesti cinta firman Tuhan. Kalau tidak kita ini bisa diapakan, tidak bisa diapakan. Kita tidak bisa,
Tidak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Ya, jadi kalau Yesus ada di dalam kita, maka apa yang kita sampaikan itu seperti api yang berkobar-kobar. Amin. Saya percaya dari mulut hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan Roh Kudus itu akan menyampaikan firman Tuhan seperti api yang keluar dari mulutnya. Ya, mungkin bukan api sungguhan, tapi api Roh Kudus itu nyata. Saudara, jadi kalau mereka sudah begitu, perlu didorong-dorong lagi. Ayo pergi gereja, ayo pergi PA, ayo pergi. Enggak. Mereka tengah malam, 2 murid yang sudah sampai di Emmaus ini, ayo kita sekarang kembali ke Yerusalem. Rupanya ada PA, pemuritan tengah malam di Yerusalem bersama dengan doa semalam suntuk. Jadi mereka berangkat tengah malam pergi ke Yerusalem. Ya, coba ini kenapa ini? Wah, kayak naik kapal saja ya. Ya, enggak apa-apa terus. Ya, ini mesti sebelum ulang tahun gereja kita mesti diperbaiki semua. Ya. Ya, saya lupa nih apa tadi saya ngomong. Ya. Jadi saudara, mereka pulang tengah malam. Tak takut, perempuan-perempuan tak takut. Jalan tidak ada lentera, tidak ada aspal. Cuma itu geragal saja. Tak takut, mereka pulang. Siapa yang menyuruh mereka? Tidak ada. Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka kembali ke situ. Tapi mereka, hati mereka itu. Ya, puji Tuhan. Ada lampu, puji Tuhan. Tidak ada, tidak apa-apa. Nah, amin. Ya, jadi kita mesti, ya, luar biasa. Ya, jadi mereka tidak perlu didorong. Kita tidak perlu didorong-dorong lagi pergi ke gereja. Ya, seorang imam, murid itu tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu dipaksa. Ayo pergi ke PA, ayo pergi ke Komsel, ayo pergi ke kaum wanita, ayo pergi ke IJS. Tapi mereka sendiri yang datang. Amin. Ya, jadi sudah nanti kebaktian ini, gereja ini nanti akan penuh terus. Atas bawah itu penuh orang. Ya. Jadi saya percaya ini saatnya Tuhan. Ya. Jadi ibadah itu bukan lagi sesuatu yang menjemukkan. Kalau Roh Kudus ada di sini. Ya. Ibadah kita itu bukan lagi sesuatu yang menjemukkan, tapi yang antusias. Amin. Antusias itu apa artinya? Antusias apa? Nah, ayo bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Antusias. Semangat yang menarik. Antusias, menarik. Kepingin tahu, datang. Ya, jangan pergi gereja, jalannya sudah tidak meyakinkan, terseok-seok, sudah kelaparan. Ya, belum ikut kebaktian sudah lapar dulu. Ya, tidak. Ya, antusias. Ya, jangan kalau ada ulang tahun gereja kita saja baru antusias. Bawa satu kompi, semua dibawa. Ini om, saya bawa. Iya. Tapi kalau cuma ulang tahun gereja kita saja ya, mari setiap minggu bawa jiwa-jiwa. Ya, salam. Jadi pengalaman. Coba kita baca ayat 34. Lukas 24. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, kok bisa pengalaman Simon sama dengan pengalaman 2 murid ke Emmaus? Bisa.
Seringkali pengalaman, bukankah kita seringkali mengalami hal seperti itu? Pengalaman saudara kok sama dengan pengalaman saya? Walaupun tidak 100% sama, tapi bentuknya sama. Saya dibangkitkan sama Tuhan, saya dikuatkan sama Tuhan. Saya juga sama-sama dikuatkan. Ada pengalaman saling menguatkan lagi. Pengalaman sama, kalau disaksikan itu bisa menguatkan. Jadi selalu Tuhan itu begitu baik. Tidak pernah dia meninggalkan kita. Kalau tadinya kita tidak yakin, sekarang kita yakin. Yesus sudah bangkit. Ya, ada satu lagi. Lidah tadi saya sudah bicara tentang lidah. Menguatkan. Sekarang telinga. Jadi jangan, siapa kamu? Ya saya murid Tuhan. Telinganya, telinga gajah. Wah, murid kok telinganya gajah. Telinganya juga mesti telingamu, murid. Lidahnya, lidahmu, murid. Telinganya, sekarang saya mau bicara soal telinga. Telinganya ini mesti yang cocok dengan identitas kita. Ya, setiap pagi Tuhan mengatakan setiap pagi aku mempertajam. Jadi bukan dipertajam di pisau, bukan. Tapi dipertajam itu penangkapan. Nah, saya bilang sama Rijon, ya kamu sekolah, tapi belajar sendiri juga. Supaya kamu bisa tajam. IQ-nya bisa ditingkatkan. Ya, saya ajari dia kalau saya ngomong, jangan, apa om? Saya sudah ngomong, jangan, oh apa om? Kembali lagi, sampai 4-5 kali. Saya sampai jengkel, ini kamu buang suara saya ini. Ya, tapi sekarang saya masih layani kamu. Tapi kamu tidak boleh terus begitu. Mesti satu kali tangkap. Om Paulus ngomong begini, oh iya saya mengerti. Saya maunya Om Paulus begini. Jadi pintar, kamu jadi pintar nanti. Makanya saya gegeri dia supaya dia jadi pintar. Kalau saya bilang, ya saya sukamu. Jadi memble nanti. Memble itu ya begitu. Ya, dipertajam. Telinga kita ini bisa nangkep, cepat nangkep. Nah, itu penting. Ya. Jangan, apa om? Coba ambilkan air. Air apa om? Loh air apa? Ya air minum dong. Aku minum air sumur. Ini mesti dipertajam. Ini dalam persoalan biasa saja. Apalagi persoalan-persoalan yang lain. Ya, saya bersyukur. Saya ingat sejak umur 13 tahun saya dipenuhi Roh Kudus. Tahun 58. Saya itu sudah membaca Alkitab Perjanjian Baru. Itu dari Matius sampai Wahyu. Cim-cim, wah saya sudah tua, saya tidak bisa membaca. Ya, belum terlambat, boleh. Tapi kepada orang muda, makanya saya tadi tanya, mana orang muda kok tidak ada? Yang dari sekolah Pelita Kasih sudah mulai luntur. Ini mesti selalu diingatkan, diperhatikan. Anak-anak ini tanggung jawab kita. Bukan cuma dikasih ilmu dunia, tapi dikasih juga takut akan Tuhan. Ilmu kerajaan surga. Amin. Jadi perlu anak-anak kita jangan cuma sekolah saja. Sekolah, tapi nanti mentalnya itu tidak karuan. Dia juga diberi takut sama Tuhan supaya dia hidup berjalan pada jalan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, orang tua juga tolong, saudara, ajak anak-anak saudara, ayo pergi ke pemuritan. Kamu perlu jadi murid Tuhan. Ya, seorang murid itu beda dengan yang bukan murid. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang. Ya, ke kiri dan ke kanan. Tetap kita
sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Ya, jadi telinga saya masih belum jelasin seluruhnya. Ada banyak hal tentang telinga ini yang kita perlu. Ya, tapi mari kita mau datang sama Tuhan. Ya, mari Tuhan berikan kesempatan Tuhan mempertajam telinga kita, ya, dan lidah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa.